Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Kusmawardani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas pada mata kuliah topik dalam pengolahan data multimedia tentang image processing dan analisis. Dengan judul Analisis Pengenalan Ekspresi Wajah Menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN pada dataset FAIR 2013. Permasalahan yang melatar belakangi ini adalah yang pertama, ekspresi wajah penting dalam kehidupan sehari-hari karena bisa menunjukkan perasaan seseorang tanpa harus berbicara. Yang kedua, sulitnya memantau kondisi emosional seseorang secara real time. Dalam dunia psikologi atau pendidikan, sulit untuk mengetahui apakah seseorang sedang stres, bosan, atau lain-lain tanpa observasi secara langsung. Yang ketiga yaitu interaksi manusia dengan komputer. Komputer belum bisa memahami emosi ataupun perasaan pengguna secara nonverbal sehingga interaksi belum terasa alami dan juga responsif. Untuk dataset yang digunakan yaitu dataset FAIR 2013 yang berasal dari Kaggle, di mana dataset ini berisi wajah berukuran 48x48 pixel dalam grayscale, yaitu hitam putih, dan terbagi menjadi 3 kategori ekspresi. Yang pertama adalah angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, dan juga surprise. Jumlah total gambar adalah 35.887 yang terbagi menjadi 2, yaitu data train dengan jumlah 28.709 gambar dan data test yaitu 7.178 gambar. Berikut untuk tahapan metodologinya. Untuk yang pertama yaitu pengumpulan data. Di sini saya akan langsung membuka kode yang ada di Google Colab. Bagian tahapan pertama yaitu pengumpulan data FAIR 2013 dari Kaggle, di mana dataset ini disimpan di dalam Google Drive dalam format zip. Kode ini tuh digunakan untuk mengakses dan mengekstrak dataset FAIR 2013 yang disimpan di Google Drive agar nantinya dapat digunakan di Google Colab saat melatih model CNN-nya. Variabel zippath ini digunakan untuk menyimpan lokasi file zip dataset di Google Drive, sementara untuk library zip file digunakan untuk mengekstrak file tersebut. Kemudian untuk OS ini digunakan untuk mengatur folder serta file yang ada di sistem. Untuk bagian yang kode ini yaitu digunakan untuk menyimpan folder dan mengekstrak dataset FAIR 2013 dari file zip yang bernama archive.zip ke folder extract path. Seluruh isi dari file zip itu diekstrak, kemudian ditampilkan konfirmasi beserta daftar file dan folder yang baru dibuat. Dataset ini terbagi menjadi 2 folder utama, yaitu test dan juga train. Tahapan kedua yaitu preprocessing data, di mana kode ini yaitu untuk menentukan direktori data. Ini akan memberitahu program di mana mengambil gambar untuk pelatihan dan pengujian model. Lalu yang kedua yaitu membuat image data generator, di mana bagian atas ini yaitu library digunakan untuk preprocessing dan juga augmentasi gambar sebelum masuk ke model CNN. Untuk bagian train data gen ini, pada tahap ini tuh melakukan augmentasi data, sehingga dengan mengubah nilai pixel menjadi 0 sampai 1 serta menerapkan rotasi, kemiringan, zoom, dan juga pembalikan horizontal secara acak. Tujuannya itu adalah untuk menambah variasi gambar agar model CNN nantinya lebih kuat dan tidak mudah keliru saat mengenali ekspresi wajah yang berbeda. Lalu pada data validasi, data gen ini itu hanya diubah nilai pixelnya agar sama seperti data latih, yaitu 0 sampai 1, tetapi tidak dilakukan perputaran, dibalik, atau juga diubah bentuknya lagi. Tujuannya itu adalah supaya hasil uji model tetap asli dan juga akurat, bukan dari gambar yang sudah dimodifikasi. Lanjut pada bagian train data ini, kode ini akan memuat data train dari folder, di mana mengubah setiap gambar menjadi 48x48 pixel dan hitam putih atau grayscale. Karena ada beberapa kelas ekspresi, maka digunakan kelas mode kategorikal agar label berbentuk kategori, dan batch size-nya yaitu 32, artinya gambar diproses 32 sekaligus saat pelatihan. Pada file underscore data ini, kode ini nantinya digunakan untuk mengambil data uji dari folder test. Gambar uji tersebut diatur sama seperti train data, yaitu diubah ukurannya, selain itu juga menjadikan grayscale, sehingga formatnya nanti sama dengan data train. Untuk kelas mode kategori kali ini juga dipakai karena ekspresi wajah terdiri dari beberapa kelas, dan batch size-nya juga sama 32, supaya data uji per 32 gambar setiap kali proses berlangsung. Pada intinya, kode ini digunakan untuk menyiapkan data latih dan juga data uji sebelum dimasukkan ke dalam model CNN. Masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu perancangan model CNN. Pada tahap ini, saya membangun arsitektur CNN menggunakan keras. Tujuannya yaitu untuk mengenali ekspresi wajah berdasarkan citra dari dataset FAIR 2013. Model sekuensial ini itu memiliki lapisan-lapisan yang berurutan. Ada conv 2D. Nah, ini tuh digunakan untuk menangkap fitur wajah seperti mata, mulut, dan juga alis. Selain itu, untuk bagian relu, nah ini mengubah nilai negatif menjadi 0 dan tetap menjaga nilai positifnya. Untuk max pooling 2D ini yaitu menyederhanakan gambar tanpa menghilangkan fitur penting. Untuk dropout yaitu untuk mencegah overfitting, dan flatten untuk mengubah output konvolusi menjadi satu dimensi. Lalu dense yaitu untuk menggabungkan semua fitur, dan ada dense activation softmax
Ini adalah output 7 kategori ekspresi. Jadi, kode ini membangun model CNN yang akan belajar mengenali pola-pola pada wajah untuk membedakan jenis-jenis ekspresi. Tahapan yang keempat yaitu kompilasi dan juga pelatihan model. Kode ini itu untuk mengatur cara model CNN belajar dan juga menilai hasilnya. Nah, model memakai optimizer Adam, yaitu untuk mempercepat pembelajaran. Kemudian, loss function categorical Cronentropy ini untuk menghitung kesalahan pada 7 kelas ekspresi dan metrik akurasinya ini untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi. Pada bagian training ini, kode ini melatih model CNN agar bisa mengenali ekspresi wajah dengan baik. Pelatihan ini dilakukan selama 100 epoch menggunakan data latih dan divalidasi dengan data uji. Menggunakan batch size 32. Nah, melalui proses ini, model belajar mengenali pola ekspresi wajah agar prediksinya semakin akurat. Lanjut yaitu tahap kelima, evaluasi model. Tahap ini untuk melihat seberapa baik performa model CNN selama proses pelatihan. Nah, kode ini itu menggunakan library Matplotlib, yaitu untuk menampilkan grafik akurasi antara data latih dan data validasi pada setiap epoch. Dengan bantuan grafik dari Matplotlib, kita bisa melihat apakah model bisa belajar dengan baik, mengalami overfitting, atau bahkan underfitting. Ini merupakan hasil dari akurasi model CNN. Dari grafik ini, itu menunjukkan perkembangan akurasi model CNN selama proses pelatihan sebanyak 100 epoch, di mana ada dua garis di sini, yaitu garis biru yang merupakan akurasi data latih dan juga orange ini merupakan akurasi data validasi. Pada awal pelatihan, kedua akurasi itu masih rendah, sekitar 25 sampai dengan 30%, tapi kemudian naik dengan cepat sampai sekitar epoch ke-20. Artinya, di tahap awal ini, model mulai belajar mengenali pola dasar dan ekspresi wajah dengan baik. Untuk secara keseluruhan, di akhir pelatihan, akurasi model mencapai sekitar 61 hingga 62%, menunjukkan bahwa model ini sudah bisa mengenali ekspresi dengan cukup baik. Model ini juga tidak mengalami overfitting, dan performanya sudah cukup stabil dalam memprediksi ekspresi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk kode ini, yaitu untuk menyimpan hasil akhir model CNN, supaya nanti bisa langsung digunakan untuk melakukan training ulang. Lalu pada bagian kode val_loss ini yaitu kode untuk mengevaluasi performa akhir model CNN dengan data validasi. Perintah model evaluate ini yaitu untuk menghitung loss dan akurasi untuk menilai kemampuan model mengenai data baru, lalu menampilkan hasilnya agar mudah dianalisis. Dari hasil evaluasi ini menunjukkan bahwasanya model memiliki akurasi validasi 62,6% dan juga loss 1,0281. Artinya model sudah cukup baik mengenali ekspresi wajah meski masih bisa ditingkatkan agar bisa lebih akurat. Tahap yang keenam yaitu pengujian dan juga pelaporan. Pada tahap ini dilakukan dua jenis pengujian, yaitu pengujian menggunakan file gambar dan juga pengujian langsung melalui kamera. Kode ini akan menguji model CNN dengan satu gambar yang nantinya dipilih, lalu gambar uji, contoh seperti 5.jpg ini, akan dibaca dalam grayscale dan diubah ukurannya ke 48x48 pixel, kemudian dikonversi menjadi array. Setelah itu, model memprediksi ekspresi wajah menggunakan model .predict, dan hasilnya ditentukan dari nilai tertinggi yang cocok dengan kelas ekspresi seperti angry, happy, sad, dan lain-lain. Saya akan menunjukkan hasil pengujian di mana saya memakai 7 contoh gambar dari dua sumber, yaitu dari internet dan juga dari dataset Fair 2013 di Kaggle yang bagian data train. Lanjut yaitu pengujian langsung menggunakan kamera secara real time, di mana kode ini digunakan untuk menguji model deteksi ekspresi secara langsung melalui kamera. Kamera itu terhubung menggunakan alamat IP yang diambil dari aplikasi seperti IP webcam di Android. Kemudian step frame atau gambar dari video ini dikirim ke program, kemudian dideteksi area wajahnya menggunakan HAR Cascade Classifier dari OpenCV. Lalu wajah yang terdeteksi itu dipotong, diubah ke ukuran 48x48 pixel grayscale, dan dimasukkan ke model CNN yang sudah disimpan tadi untuk diprediksi ekspresinya. Prediksi ditampilkan secara langsung di layar dengan kotak hijau di sekitar wajah serta label ekspresi dan ada confidence score-nya. Pengguna bisa menekan tombol key untuk menghentikan proses. Berikut saya mencoba menampilkan beberapa ekspresi wajah seperti senang, sedih, marah, dan lain-lain di depan kamera. Kemudian model berhasil mendeteksi wajah dan memprediksi jenis ekspresinya yang muncul secara real time. Setiap hasil prediksi ini ditampilkan bersama dengan nilai confidence score-nya.
Selanjutnya yaitu pengujian dan juga pelaporan. Pada tahap ini juga dilakukan pelaporan hasil kinerja model menggunakan confusion metric dan classification report. Dari kode-kode ini yaitu pertama, data validasi itu disiapkan tanpa diacak, yaitu shuffle sama dengan false ini, agar urutan label tetap sesuai. Nah, kemudian model memprediksi tiap gambar dan hasilnya diubah menjadi label kelas dengan np.archmax ini, lalu dibuat confusion metric dan divisualisasikan sebagai heatmap untuk memudahkan analisis. Dari hasil confusion metric ini menunjukkan kemampuan model mengenali tiap ekspresi. Nah, true ini akan mewakili label asli, kemudian predicted ini untuk menunjukkan hasil dari prediksi, dan angka pada diagonal utama ini menandakan jumlah gambar yang diklasifikasikan dengan benar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model paling akurat mengenali ekspresi happy, yaitu 1496 dengan prediksi benar. Untuk emosi netral, sad, dan juga surprise juga terdeteksi baik. Namun untuk ekspresi dari distress dan juga fear ini sering tertukar dengan emosi lain seperti angry dan juga sad. Untuk ekspresi netral dan juga sad ini terkadang sering keliru karena hampir mirip-mirip atau samar-samar untuk ekspresinya. Kemudian untuk hasil dari classification report ini, itu menunjukkan bahwa model CNN memiliki akurasi sekitar 62%, yaitu menandakan performa yang cukup baik dalam mengenali 7 ekspresi wajah. Nah, ekspresi happy dan juga surprise ini paling mudah dikenali dengan F1 score yang tertinggi. Sebaliknya, untuk distress dan juga fear ini sering tertukar dengan emosi lain, dan untuk netral serta sad kadang keliru karena pola wajahnya mirip. Kesimpulannya yaitu, penelitian ini berhasil untuk mengimplementasikan CNN untuk klasifikasi 7 ekspresi wajah pada dataset FAIR 2013. Nah, model CNN ini mampu mengenali wajah dan mengekstraksi fitur secara otomatis dengan akurasi pengujian sekitar 62%. Prediksi paling akurat itu terjadi pada ekspresi happy dan juga surprise, sementara untuk ekspresi yang lebih sulit dikenali adalah distress, fear, sad, dan angry, karena fitur wajahnya mirip-mirip. Namun walaupun begitu, hasil pengujian secara real time menggunakan kamera tadi itu menampilkan bahwasanya prediksi emosi itu tepat, cepat, dan juga langsung terlihat di layar, sehingga membuktikan bahwa CNN efektif untuk mengenali ekspresi wajah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.